Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Uha selaku dosen pengantar teori partisi dan teman-teman yang menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jawaban UAS pengantar teori partisi saya. Nah, sebelum membahas jawaban UAS pengantar teori partisi saya akan menjelaskan beberapa teorema yang akan digunakan dalam jawaban UAS kali ini. Yang pertama itu ada identitas triple product Jacobi yang mengatakan bahwa bentuk fungsi dalam deret ini dapat dinyatakan dalam 3 buah produk, di mana definisi produk ini adalah sebagai berikut. Untuk bukti dari identitas triple product Jacobi ini sendiri tidak akan saya berikan karena saya anggap bahwa identitas triple product Jacobi ini telah sering digunakan dan telah dibuktikan di kelas, sehingga untuk pembuktiannya akan saya lewatkan karena cukup panjang. Kemudian yang kedua, teorema kedua yang akan saya gunakan adalah teorema bilangan segi 5 Euler. Jadi teorema bilangan segi 5 Euler mengatakan bahwa representasi deret ini, di mana pangkatnya ini merupakan bilangan segi 5, ini akan sama dengan QQ infinity, dengan definisi QQ infinity sesuai dengan apa yang telah diberikan. Yang pertama yang akan saya buktikan bahwa adalah deret di sebelah kiri ini sama dengan deret yang di tengah ini. Untuk membuktikan kedua deret itu sama, kita cukup reindeks n dengan minus n. Jadi ini kita reindeks dengan k, ini sama dengan minus n. Sehingga kalau kita substitusi ke n itu kan adalah minus k. Nah, untuk n sama dengan min tak hingga sampai tak hingga, ini sama dengan k dari min tak hingga sampai tak hingga. Karena kita telah mengubah indeks n menjadi k, kita peroleh sebagai berikut. Kalau kita ubah lagi k-nya sebagai n, ini kan sama dengan representasi yang ada di tengah. Sehingga sebenarnya dua deret ini sama. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa representasi deret ini dalam perkalian adalah QQ infinity. Nah, dengan menggunakan identitas triple product Jacobi, kita substitusikan A-nya min Q dan B-nya min Q kuadrat pada persamaan ini. Sehingga kita peroleh bahwa ruas kirinya adalah jumlahan yang ada di teorema bilangan segi 5 Euler, sedangkan ruas kanannya perkaliannya adalah sebagai berikut ini. Nah, perkalian ini kalau kita jabarkan itu kan sama dengan produk dari 1 sampai tak hingga 1 min Q pangkat 3n min 2, 1 min Q pangkat 3n min 1, 1 min Q pangkat 3n. Nah, ini sebenarnya kalau kita jabarkan seluruh perkaliannya, ini kan sama dengan perkalian dari pangkat Q-nya yang 0, 1, 2, mod 3. Nah, itu kan sama dengan perkalian dari semua bilangan. Sehingga ini sama dengan produk dari n1 sampai tak hingga dari 1 min Q pangkat n, atau sama dengan QQ infinity. Sehingga teorema bilangan segi 5 Euler ini terbukti. Kemudian teorema selanjutnya yang akan kita gunakan adalah identitas Jacobi. Jadi kalau tadi teorema bilangan segi 5 Euler bentuk representasi produknya adalah QQ infinity, kalau di identitas Jacobi ini dia menggunakan bilangan segitiga dan representasi produknya adalah QQ infinity pangkat 3. Untuk pembuktiannya kita menggunakan identitas triple product Jacobi yang persamaan yang atas, yang ini, dengan mengubah z-nya menjadi z kuadrat q, q-nya tetap, sehingga diperoleh representasi, jumlahan, dan produk sebagai berikut. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 1 plus z kuadrat. Nah, 1 plus z kuadrat ini kan sama dengan z plus per z. Kemudian kenapa bisa jadi seperti ini? Ini merupakan penjabaran dari produk ini. Jadi produk ini sebenarnya kalau kita jabarkan adalah 1 plus per z kuadrat dikalikan produk dari n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 plus q pangkat 2n per z kuadrat. Nah, ini kan sama dengan ini. Akibatnya ini bisa kita hilangkan, kemudian z-nya bisa kita pindah ke atas jadi persamaan ini. Nah, berdasarkan identitas triple product Jacobi juga mudah dilihat bahwa untuk ini itu bentuk representasi produknya adalah ini. Padahal 1q kuadrat infinity itu sama dengan 0, sehingga dia adalah sama dengan 0. Akibatnya kalau kita mengambil z sedekat mungkin dengan i pada persamaan 3 ini, yang atas ini akan menuju 0, yang bawah juga akan menuju 0, sehingga dapat menggunakan L'Hopital. Kalau kita gunakan L'Hopital untuk z menuju i, kita peroleh persamaan berikut ini. Kemudian ruas kiri dari persamaan 5 ini kita ubah samennya. Ternyata kalau kita lakukan reindeks, kita jumlahkan, hasilnya adalah sebagai berikut ini. Akibatnya persamaan 5 yang ruas kirinya kita bisa ubah jadi ini dan ruas kanannya ini. Kemudian kita ubah Q-nya menjadi Q pangkat setengah, kita peroleh sebagai berikut. Sehingga identitas Jacobi ini terbukti. Selanjutnya kita akan masuk ke jawaban dari UAS pengantar teori partisi saya. Yang pertama adalah kita suruh membuktikan bentuk VQ dengan definisi itu adalah min Q, Q kuadrat, infinity kuadrat, Q kuadrat, Q kuadrat infinity. Dengan VQ itu sendiri adalah FQQ. Mudah dilihat bahwa FQQ tadi berdasarkan identitas triple product Jacobi mempunyai representasi 3 buah perkalian, sehingga kita cukup substitusi A-nya Q, B-nya Q, diperoleh bentuk perkaliannya adalah sebagai berikut langsung. Akibatnya soal nomor 1A sudah terbukti. Kemudian kita lanjut untuk soal yang nomor 1B. Kita akan membuktikan bahwa psi Q itu adalah sebagai berikut ini, dengan definisi psi Q-nya adalah FQ Q pangkat 3.
Nah, dengan substitusi A-nya sama dengan Q, B-nya sama dengan Q pangkat 3, pada identitas triple produk Jacobi tadi, kita peroleh bentuk produknya adalah sebagai berikut ini. Nah, berarti tinggal kita ubah bagaimana caranya bisa menghasilkan sebagai berikut. Nah, mudah dilihat bahwa penjabarannya dari min QQ pangkat 4 adalah ini adalah ini, dan ini adalah ini. Nah, untuk yang 1 plus Q pangkat 4 N plus 1 kali 1 plus Q pangkat 4 N plus 3, itu kan sama dengan bilangan, ya pangkatnya itu adalah bilangan 1, 3 mod 4 kan. Nah, bilangan yang menghasilkan 1, 3 mod 4 itu kan hanya bilangan ganjil. Sehingga bentuk lain dari perkalian ini itu sama dengan ini, perkalian dari pangkat yang ganjil. Kemudian untuk yang 1 min Q pangkat 4 N plus 4 itu kita pecah, jadi kita faktorkan jadi 1 plus Q pangkat 2 N plus 2 kali 1 min Q pangkat 2 N plus 2. Selanjutnya yang 1 plus Q pangkat 2 N plus 1 kali 1 plus Q pangkat 2 N plus 2 kita jadikan 1, ini kita pisahkan. Nah, ini kan pangkat ganjil dan pangkat genap. Kalau kita kalikan semua, kita jabarkan, itu kan akan menghasilkan semua pangkat bilangan. Sehingga ini sama dengan 1 plus Q pangkat N plus 1 untuk N-nya 0 sampai tak hingga. Kemudian yang ruaskan, yang ini masih tetap. Kemudian 1 plus Q pangkat N plus 1 itu kan sama dengan 1 min Q pangkat 2 N plus 2 per 1 min Q pangkat N plus 1. Ini dari ini, maksudnya 1 min A kuadrat itu kan sama dengan 1 min A kali 1 plus A. Nah, berarti kalau kita punya 1 plus A itu sama dengan 1 min A kuadrat per 1 min A. Ininya masih tetap. Kemudian, ini kan pangkatnya semua. Jadi ini kan adalah pangkatnya semua bilangan. Sedangkan yang ini pangkatnya adalah semua bilangan genap. Kalau kita punya ini, 1 min Q kuadrat, 1 min Q pangkat 3, dan seterusnya. Yang atas ini adalah pangkatnya bilangan genap semua. Berarti kalau kita coret, ini akan tersisa yang bilangan ganjil aja. Sehingga kita punya ini adalah yang atas pangkatnya genap, sedangkan yang bawah adalah pangkatnya ganjil. Sehingga kita punya psi Q ini bentuk lainnya adalah Q kuadrat infinity per Q kuadrat infinity. Sehingga terbukti. Selanjutnya untuk yang nomor 1C, kita akan membuktikan bahwa ini F min Q dengan definisi F min Q min Q kuadrat, itu bentuk lainnya adalah Q infinity. Cukup dengan substitusi A-nya min Q, B-nya min Q kuadrat, kita peroleh bentuk produknya ternyata berdasarkan identitas triple produk Jacobi adalah sebagai berikut. Seperti yang telah dijelaskan di nomor 1A, ini adalah QQ infinity, sehingga persamaan ini juga terbukti. Dan yang terakhir untuk yang nomor 1, itu kita akan buktikan bahwa F pangkat 3 min Q kuadrat sama dengan V kuadrat min Q kuadrat psi Q kuadrat. Ini juga sama dengan V cube min Q psi kuadrat Q. Nah, pertama diperhatikan bahwa F pangkat 3 min Q kuadrat berdasarkan hasil dari nomor 1C itu sama dengan bentuk produknya ini. Nah, sekarang kita tinjau untuk yang ini dulu. Jadi berdasarkan nomor 1A dan 1B, kita peroleh V min Q kali psi kuadrat Q itu kan sebagai berikut. Ini yang V min Q-nya, ini psi kuadrat Q-nya. Terus kalau kita kalikan, ini tinggal kita hilangkan saja, hilang. Kemudian ini tersisa Q kuadrat infinity pangkat 3 yang merupakan F pangkat 3 min Q kuadrat. Sehingga untuk yang persamaan ini sudah clear. Kemudian kita lihat yang persamaan yang tengah. Yang tengah berdasarkan hasil dari 1A dan 1B, kita punya V kuadrat min Q kuadrat itu ini. Sedangkan psi Q kuadrat itu adalah ini. Kemudian jika kita kalikan, ini tinggal dicoret saja, pangkatnya sisa 3. Ini juga pangkatnya 3. Nah, diperhatikan bahwa pangkat dari Q dari ini, itu adalah bentuknya yang 0,2 mod 4. Nah, bilangan yang menghasilkan 0,2 mod 4 itu adalah bilangan genap saja. Sehingga bentuk lainnya adalah ini, 1 min Q pangkat 2N. Yang tidak lain adalah Q kuadrat infinity. Karena dia di pangkat yang 3, tinggal pangkat yang 3. Ini sama dengan F pangkat 3 min Q kuadrat. Karena ini tadi sama dengan F pangkat 3, ini juga sama dengan F Q pangkat 3, sehingga persamaan ini juga terbukti. Sehingga semua persamaan pada nomor 1 telah kita buktikan. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai jawaban dari nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita disuruh menentukan fungsi pembangkit dari partisi-partisi dengan syarat tertentu. Untuk yang pertama, itu ada kita suruh mencari fungsi pembangkit dari partisi dengan penjumlah-penjumlahnya itu kurang dari sama dengan K. Sebagai contoh, kalau kita punya partisi dari 4, dengan penjumlah-penjumlahnya kurang dari sama dengan 2, itu hanyalah 2 plus 2 dan 2 plus 1 plus 1. Dan 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mengapa 3 plus 1 tidak termasuk? Karena 3 ini lebih dari 2. Sehingga tidak memenuhi syarat. Akibatnya fungsi pembangkitnya itu hanya representasinya hanya sampai K saja. Tidak boleh ada selanjutnya ini K plus 1 karena dia akan lebih dari K. Sehingga fungsi pembangkitnya itu sama dengan perkalian dari ini. Ini yang representasi penjumlah 1, ini penjumlah 2, ini penjumlah K. Ini bentuk lainnya adalah ini, dan seterusnya sampai 1 per 1 min Q pangkat K. Nah, ini kan sama dengan produk ini. Berdasarkan definisi, maaf ini saya typo, harusnya adalah seper QQ K. Jadi kita punya fungsi pembangkitnya adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya untuk yang nomor 2B, kita disuruh mencari fungsi pembangkit dengan partisi dengan penjumlahnya tepat sebanyak K.
Nah, kita misalkan fungsi partisinya adalah P star NK. Berdasarkan yang pernah kita pelajari sebelum UTS, ada namanya partisi konjugat dan teorema yang berbunyi bahwa banyaknya partisi dengan penjumlah paling banyak itu K sama dengan banyaknya partisi yang penjumlahnya paling besar adalah K. Akibatnya, fungsi partisi dari partisi dengan penjumlahnya tepat sebanyak K itu kan sama dengan fungsi partisi dari partisi dengan penjumlah terbesarnya itu haruslah K. Akibatnya penjumlah K ini harus muncul dan menjadi yang terbesar. Dengan demikian, dengan melakukan modifikasi pada soal nomor 1A tadi, karena penjumlah K ini harus muncul, maka 1 di representasi ini tadi, di representasi K, ini harus kita hilangkan. Mengapa? Karena 1 ini adalah representasi dari penjumlah K muncul sebanyak 0 kali. Sedangkan kita ingin penjumlah K itu harus muncul dan menjadi yang terbesar. Akibatnya, representasi partisinya adalah sebagai berikut ini sama dengan ini, dan seterusnya hingga ini kalau kita keluarkan Q pangkat K, ini akan jadi, ini kan jadi sama dengan ini. Dan seterusnya. Ini sama dengan Q pangkat K kali 1 min Q pangkat K. Akibatnya perkaliannya adalah sebagai berikut. Representasinya, maaf ini saya tipu lagi, harusnya adalah Q pangkat K per QK. Seperti itu untuk generating function yang nomor 2B. Selanjutnya untuk yang nomor 2C, kita disuruh mencari fungsi pembangkit dari partisi dengan penjumlah berbeda-beda dan ganjil. Nah, misalkan fungsi partisinya ini adalah PON, maka karena dia meminta penjumlahnya berbeda-beda dan ganjil, kita cukup list yang merepresentasi ganjil. Dan karena mintanya berbeda-beda, maka penjumlah ini harus muncul tepat 1 kali. Tidak boleh ada ini. Kalau tadi kan kita punya representasi 1 itu kan adalah sebagai berikut ini. Nah, ini Q kuadrat ini kan merepresentasikan 1 plus 1, pangkat 3 adalah 1 plus 1 plus 1. Nah, ini kan muncul lebih dari sekali, sehingga tidak boleh. Sehingga ini ke belakang harus kita hilangkan. Cukup yang representasinya 1 kali. Begitu pula yang 3, cukup 3 saja, dan seterusnya. Akibatnya ini sama dengan perkalian dari 1 plus Q pangkat N dengan N-nya ganjil, atau sama dengan perkalian dari K1 sampai T hingga dari 1 plus Q pangkat 2 K min 1. Dimana representasi QQ infinity-nya adalah, ini kan 1 kurangi min Q dikali Q pangkat 2K min 2. Ini sama dengan Q min Q kuadrat infinity. Selanjutnya untuk yang nomor 2D, kita disuruh mencari partisi dengan penjumlah-penjumlahnya itu tidak kongruen plus minus 1 mod 6. Misalkan kita punya fungsi partisinya adalah Bn untuk mempermudah penulisan saja. Nah, karena dia tidak kongruen plus minus 1 mod 6, berarti kan 1 itu nggak boleh muncul, karena 1 itu kan 1 mod 6. Kemudian 3 boleh, 4 boleh, 5 nggak boleh muncul, 6 boleh muncul, dan seterusnya. Artinya itu adalah perkalian dari 1 plus Q pangkat N plus Q pangkat 2N dan seterusnya dengan N-nya tidak kongruen 1 atau min 1 mod 6. Nah, ini kan bentuk lainnya adalah 1 per 1 min Q pangkat N. Nah, karena N-nya itu tidak boleh 1 atau min 1 mod 6, berarti N-nya itu haruslah 2, 3, 4, 6 mod 6. 2, 0, 2, 3, 4 mod 6. Dimana kalau kita list bentuknya adalah sebagai berikut. Dengan kalau kita reindeks ya, K-nya 1 sampai tak hingga. Nah, bentuk lain QQ infinity-nya itu adalah sebagai berikut ini. Jadi ini adalah fungsi pembangkit dari partisi dengan penjumlahnya tidak kongruen plus minus 1 mod 6. Ada pula bentuk lainnya itu adalah ini kan bisa kita dapat dari semua partisi. Maaf, ini harusnya titik ini. Ini kan bisa kita dapat dari perkalian dari semua dibagi yang kongruen 1 atau min 1 mod 6. Jadi dia bisa didapat dari semua dibagi yang kongruen 1 atau min 1 mod 6. Nah, yang semua ini tadi kita punya bentuknya adalah QQ infinity. Nah, untuk yang bawah ini kan yang kongruen 1 atau min 1 mod 6. Nah, yang kongruen 1 atau min 1 mod 6 itu kan kalau kita reindeks bentuknya adalah sebagai berikut, 6K min 1 sama 6K min 5. Sehingga bentuk lainnya adalah QQ infinity per Q pangkat 6 infinity kali Q pangkat 5 Q pangkat 6 infinity. Ya, jadi fungsi pembangkitnya adalah sebagai berikut. Ada 2 opsi juga. Nah, sebenarnya fungsi pembangkit yang tadi juga punya representasi lain, cuma tidak secara langsung. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, kita akan membuktikan representasi produk dari sum ini. Fungsi partisi yang berbentuk 7n plus 5. Nah, jika kalian sudah menonton video pembahasan mengenai tugas paper pada kuliah pengantar teori partisi saya yang membahas papernya Michael Hirschhorn tentang Ramanujan's Most Beautiful Identity, di situ saya membahas mengenai bentuk fungsi pembangkit dari fungsi partisi berbentuk 5n plus 4. Nah, untuk idenya sendiri itu sebenarnya mirip, yaitu menggunakan teorema bilangan segi 5 Euler dan identitas Jacobi. Jadi membandingkan keduanya, antar keduanya. Dan seperti yang telah saya jelaskan di video, bahwa untuk yang fungsi partisi 7n plus 5 ini kita menggunakan akar ke-7 dari 1. Nah, langsung saja kita bahas mengenai bukti detailnya. Yang pertama kita lakukan adalah meninjau bilangan segi 5 kalau dimodulkan 7 itu berapa. Nah, kita tinjau untuk N-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mod 7. Maaf, ini kurang 1, ini harusnya 0 sama 5. Nah, untuk N-nya 1, 4 mod 7, dia menghasilkan bilangan segi 5-nya adalah 1 mod 7. 2, 3 menghasilkan 5 mod 7, 0, 5 menghasilkan 0 mod 7, dan 6 menghasilkan 2 mod 7.
Sehingga bilangan segi 5 ini itu hanyalah 0, 1, 2, 5 mod 7. Nah, padahal representasi bilangan segi 5 itu kan adalah QQ infinity. Sehingga representasi jumlahan dari QQ infinity pangkatnya itu hanyalah 0, 1, 2, 5 mod 7. Nah, lebih lanjut, untuk 0 dan 5 mod 7 ini kan akan menghasilkan pangkat-pangkat deret pada teorema bilangan segi 5 Euler-nya habis dibagi 7. Nah, semua bilangan segi 5 yang habis dibagi 7, representasi produknya itu kan Q pangkat 7, Q pangkat 7 infinity. Dimana Q pangkat 49 infinity ini habis dibagi Q pangkat 7, Q pangkat 7 infinity. Kenapa? Karena Q pangkat 7, Q pangkat 7 infinity itu kan representasi produknya adalah 1 min Q pangkat 7N. Seperti itu. Nah, N-nya ini bisa kita tinjau 0, 1, 2, 3, sampai 6 mod 7. Yang 0 mod 7 kan representasi lainnya adalah 7K. Sehingga dia perkalian dari 1 min Q pangkat 49K kali seterusnya. Makanya dia membagi habis. Akibatnya, representasi ini 0,5 mod 7 jumlahannya dapat kita tuliskan sebagai J1 dikali Q pangkat 49, Q pangkat 49 infinity untuk suatu deret J1. Kemudian untuk yang 1,4, karena dia menghasilkan sisa 1 jika dibagi 7, artinya kalau kita keluarkan Q-nya, sisa deretnya ini pangkatnya akan habis dibagi 7. Nah, berdasarkan teorema bilangan segi 5 Euler, Q pangkat 49, Q pangkat 49 ini nanti akan membagi habis yang representasi habis dibagi 7 itu. Akibatnya representasi lainnya adalah Q dikali Q pangkat 49, Q pangkat 9 infinity dikalikan J2. Begitu pula untuk yang 23 mod 7, ini kan akan bersisa 5 jika dibagi 7, sehingga kalau kita keluarkan Q pangkat 5-nya, nanti akan menghasilkan suatu deret dalam pangkat 7, dan Q, dikalikan Q pangkat 49, Q pangkat 9 infinity, dengan alasan yang sama. Sehingga representasi lainnya adalah Q pangkat 5 kali J3 kali Q pangkat 49 infinity, dengan suatu deret J3 dalam Q pangkat 7. Nah, untuk yang N kongruen 6 mod 7 ini ada representasi gamblangnya, maksudnya Q-nya jelas, yaitu min Q kuadrat kali Q pangkat 49, Q pangkat 9 infinity. Didapat dari mana? Kalau kita jabarkan deretnya ini, karena dia 6 mod 7, itu kan sama dengan min 1 mod 7. Kita reindeks aja N-nya jadi 7N min 1. Jadi kita ubah semuanya jadi 7N min 1. Kita kalikan biasa, didapat pangkat Q-nya ini. Nah, min 1 pangkat 7N min 1 itu kan sama dengan min 1 pangkat 7N kali min 1 pangkat min 1. Ini kan berarti kan min 1 pangkat N. Min 1 pangkat 7 kan min 1 pangkat N. Jadi dia minus kali representasi produk ini. Nah, ini kalau Q kuadratnya kita keluarin, jadi minus Q kuadrat kali ini. Nah, Q pangkat 49 pangkatin bilangan segi 5. Nah, ini kan sama dengan pada teorema bilangan segi 5 Euler, kita ubah Q-nya jadi Q pangkat 49. Jadi dia adalah min Q kuadrat, Q pangkat 49, Q pangkat 49 infinity. Dengan demikian, untuk yang 6 mod 7 ini diperoleh representasinya adalah sebagai berikut. Akibatnya, jika kita jumlahkan semua representasinya, berarti kan QQ infinity, kalau kita jumlahkan semua representasi deret bilangan segi 5-nya, itu kan ini dikalikan ini. Jadi dengan kata lain, QQ infinity dibagi ini sama dengan ini. Persamaan 10 ini. Kemudian jika kita lakukan operasi pangkat 3 terhadap kedua ruas, diperoleh persamaan berikut ini. Ini tentunya dengan penjabaran biasa, pangkat 3, penjabaran biasa. Di sisi lain, berdasarkan identitas Jacobi itu kan dia melihat representasi QQ pangkat 3 ini, QQ infinity pangkat 3 ini dalam bilangan segitiga. Nah, untuk itu kita cek untuk bilangan segitiga modulo 7 itu berapa aja. Nah, diperhatikan bahwa untuk 15 mod 7, bilangan segitiganya 1 mod 7, 24 ini 3, 3 ini 6, dan 06 ini 0 mod 7. Nah, kemudian dengan cara yang mirip dengan tadi untuk menentukan representasi ini, caranya mirip, kita tinjau ini semua. Nah, diperhatikan untuk N-nya 06 mod 7 ini, dia akan menghasilkan pangkat-pangkat deret pada identitas Jacobi habis dibagi 7 pangkatnya. Karena semuanya habis dibagi 7, berdasarkan apa yang telah aku jelasin sebelumnya, itu kan representasinya adalah Q-nya diganti Q pangkat 7. Nah, padahal Q pangkat 9, Q pangkat 49 itu habis dibagi Q pangkat 7, habis membagi Q pangkat 7, Q pangkat 7 infinity. Akibatnya representasi ini adalah suatu deret dikalikan Q pangkat 49, Q pangkat 9 infinity pangkat 3. Tentunya J1 ini deretnya dalam Q pangkat 7, karena ini habis dibagi 7 pangkatnya ya. Sedikit menambahkan, kenapa tadi deret J1, J2, J3-nya dalam pangkat 7 juga, karena tadi kan ini akan menghasilkan pangkat habis dibagi 7, sedangkan ini menghasilkan pangkat yang 1 mod 7, sehingga J1, J2, J3 ini juga harus pangkatnya dalam 7 kali sesuatu. Begitu pula yang G ini nanti. Nah, untuk yang 15 mod 7, ini kan akan bersisa 1 jika dibagi 7. Berarti kalau kita keluarin Q aja, deret sisanya ini pangkatnya akan habis dibagi 7 semua. Padahal tadi seperti yang sering dijelaskan bahwa Q pangkat 49, Q pangkat 9 infinity habis membagi Q pangkat 7, Q pangkat 7 infinity, maka representasinya itu adalah Q kali J2 kali ini, Q pangkat. Dengan J2-nya itu adalah deret dalam Q pangkat 7. Nah, untuk yang 24 mod 7 sama, karena dia sisa 3 dibagi 7 berarti Q pangkat 3 kali suatu deret kali ini. Nah, khusus untuk yang N kongruen 3 mod 7, dengan cara yang serupa dengan tadi, kita ubah N-nya, kita reindeks dengan 7N plus 3, karena dia 3 mod 7. Nah, 7N plus 3, min 1 pangkat 7N plus 3 kan min 1 kali min 1 pangkat N. Ya kan ya? Karena min 1 pangkat 7N kan min 1 pangkat 7 pangkatin N. Jadi, min 1 pangkat N. Kemudian, yang ini
ini adalah sama dengan 14N plus 7, sehingga kalau 7-nya kita keluarin, sisanya 2N plus 1, kemudian yang ini pangkatnya jadi ini. Nah, min 7Q pangkat 6-nya kita keluarin. Nah, ini adalah representasi pada identitas Jacobi dengan mengubah Q-nya dengan Q pangkat 49. Akibatnya ini sama dengan Q pangkat 49, Q pangkat 9 infinity pangkat 3, dikalikan dengan min 7 Q pangkat 6. Akibatnya berdasar representasi identitas Jacobi tadi, kalau kita jumlahkan semuanya, Q infinity pangkat 3 per Q pangkat 49 Q pangkat 49 infinity pangkat 3, itu sama dengan jumlahan tadi semua. Nah, kemudian diperhatikan bahwa kita bandingkan ini koefisien pada persamaan 11 dan 12. Persamaan 11 tadi, kita lihat koefisien yang Q kuadrat, Q pangkat 3, dan seterusnya. Ini juga kita perhatikan, ini Q pangkat 5 dan min Q 7 Q pangkat 6. Nanti diperoleh, ya tinggal disamain aja per Q pangkat berapanya. Nilai koefisiennya disamain dengan pangkat Q yang bersesuaian, maksudnya gitu. Itu diperoleh ini, 4 persamaan ini. Selanjutnya, kita gunakan bantuan akar ke-7 dari 1 dengan yang tidak sama dengan 1. Jadi, misalkan omega ini adalah akar ke-7 dari 1, yaitu pangkat 2 pi per 7. Nah, kita ubah Q menjadi omega Q pada persamaan 10 tadi, yang representasinya dalam yang kita dapatkan dari teorema bilangan segi 5 Euler. Jadi kalau kita ubah, bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, analog untuk kalau kita ubah menjadi omega kuadrat Q dan seterusnya sampai omega pangkat 6Q. Karena dia dipangkatin 49, otomatis dia sama dengan 1 ya, karena omega pangkat 7 itu 1. Jadi kalau dipangkatin 7 lagi ya 1. Kemudian, seperti yang barusan saya jelaskan, kan kita punya omega pangkat 7 1, berarti omega pangkat 7 min 1 itu 0. Karena omeganya tidak sama dengan 1, omega pangkat 7 min 1 kalau kita jabarkan itu kan omega min 1 kali omega pangkat 6 plus omega pangkat 5, seterusnya sampai 1. Karena ini nggak sama dengan 0, berarti ini yang sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Sehingga kita punya ini 1 min Q kali 1 min omega Q kali seterusnya sampai 1 min omega pangkat 6Q. Kalau kita jabarkan, nanti akan menghasilkan 1 min Q pangkat 7 dengan bantuan ini, dengan bantuan persamaan ini. Tentunya tidak akan saya jabarkan di sini karena terlalu panjang. Jadi singkatnya adalah seperti itu. Nah, kemudian dengan bantuan tadi, dengan bantuan kedua tadi, kita gunakan fungsi pembangkit partisi. Kalau misalkan teman-teman lihat video saya yang membahas paper Michael Hirschhorn, ini caranya serupa dengan ini, dia cuma sampai omega pangkat 4Q. Kalau di 7 ini kita sampai omega pangkat 6Q. Jadi ini sebenarnya adalah mengalihkan ini pada penyebut dan pembilang. Jadi ini nilainya sama. Nah, untuk yang penyebut, kita cari representasi penyebutnya dulu. Kita lihat representasi produknya kan seperti ini. Jadi ini sama dengan ini, seperti itu. Nah, kita perhatikan untuk semua N, ini untuk N yang habis dibagi 7 dan N tidak habis dibagi 7. Kalau N yang habis dibagi 7, omega pangkat 7K, itu kan sama dengan 1. Sehingga ini, setiap ini itu kan sama kayak 1 min Q pangkat N, 1 min Q pangkat N, 1 min Q pangkat N. Sehingga semua perkalian ini adalah 1 min Q pangkat N pangkat 7. Sedangkan yang satunya, kalau misalkan N yang nggak habis dibagi 7, berarti kan bentuk representasinya itu kan ada 7K plus 1, 7K plus 2, sampai 7K plus 6. Nah, omega pangkat 7K plus I, itu kan sama kayak omega pangkat 7K kali omega pangkat I. Nah, omega 7K-nya 1, berarti ini kan omega pangkat I. Sehingga ini sebenarnya adalah perkalian dari semua omega, maaf ini pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Karena tinggal sisa-sisanya aja gitu. Padahal dari persamaan sebelumnya, yang ini dia, kita punya representasi ini, itu kan sama dengan ini. Kalau misalkan dia perkalian semua bilangan yang nggak habis dibagi 7, itu kan sama kayak perkalian semua bilangan dibagi sama yang habis dibagi 7. Berarti ini kan sama dengan perkalian ini, semua bilangan dibagi yang habis dibagi 7. Nah, yang perkalian semua bilangan ini kita tetap. Habis itu yang habis dibagi 7, itu kan sama kayak 1 min Q pangkat 7 kali 7N. Karena dia habis dibagi 7 kan. Berarti dia sama kayak 1 min Q pangkat 49N. Sehingga representasi lainnya adalah ini. Ini untuk penyebutnya. Nah, untuk pembilangnya gimana? Untuk pembilangnya, kita gunakan persamaan yang kita peroleh tadi dengan mengubah Q-nya menjadi ini. Nah, ini. Tentunya dengan yang ubahan lain, yang omega kuadrat dan seterusnya sampai omega pangkat 6 juga. Nah, kita ubah seperti itu. Jadi kita peroleh ini untuk pembilangnya, ini bentuk lainnya adalah ini dikalikan ini itu adalah bentuk lainnya dari per masing-masing. Ini punya ini kali Q pangkat 49 infinity, ini punyanya ini dikali Q pangkat 49 infinity dan seterusnya. Nah, artinya dia adalah ini ya. Ini dikalikan ini. Dimana omega ini adalah semua akarnya 1. Akarnya 1 itu kan ada omega kuadrat, omega pangkat 3 sampai omega pangkat 6. Jadi maksudnya ini adalah omeganya diubah jadi omega kuadrat, omega dan seterusnya. Jadi pembilangnya adalah ini dikalikan ini, perkalian ini. Nah, selanjutnya akibatnya tadi ini kan bisa kita nyatakan dalam pembilang per penyebutnya itu. Pembilangnya ini, penyebutnya ini. Jadi kita peroleh ini representasinya adalah ini. Untuk mencari yang bentuknya 7N plus 5 kan tuh cukup ditinjau yang pangkatnya ini
adalah 5 mod 7. Mengapa bisa begitu? Karena ini representasi ini dia pangkatnya habis dibagi 7 semua kan ya. Ini habis dibagi 7, ini habis dibagi 7 semua. Sehingga kalau kita mau nyari yang 5 mod 7, kita ninjaunya cukup yang ini aja. Nah, gimana caranya meninjau? Ini yang pangkatnya 5 mod 7. Kita menggunakan identitas-identitas pada persamaan 13 tadi yang kita peroleh. Persamaan 13 itu yang ini. Kita jabarkan ini sehingga diperoleh Q-nya yang pangkatnya 7N plus 5 atau pangkatnya 5 mod 7. Nah, ternyata representasi produknya adalah ini. Akibatnya, untuk N-nya yang 5 mod 7, bentuknya adalah ini dikalikan ini ya, yang representasinya. Cukup kita tinjau yang 7N plus 5 aja. Sehingga, dengan reindex, N-nya kita ubah jadi 7N plus 5 semua, kita peroleh ini. Masih sama ya. Nah, kemudian, karena ini ada Q pangkat 5, ini juga ada, kita hilangkan, kita cancel Q pangkat 5-nya. Kemudian kita ubah nih, yang Q pangkat 7-nya, kita ubah jadi Q. Jadi kita peroleh P7N plus 5, summon dari P7N plus 5 Q pangkat N, sama dengan Q pangkat 49 jadi Q pangkat 7, Q pangkat 7-nya jadi Q, dan seterusnya. Nah, ini kan sama dengan ini, yang merupakan persamaan pada soal. Sehingga soal nomor 3 juga terbukti. Nah, sekian jawaban UAS pengantar teori partisi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.